Hodam malaikat, garis bawah. Sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berdenting, dari lumpur hitam yang telah diberi bentuk. Maka apabila aku telah membentuknya dengan sempurna dan aku telah meniupkan ruhku ke dalamnya, maka sujudlah, yakni patuh taatlah kamu kepadanya. Maka malaikat-malaikat itu sujud semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia menolak menjadi termasuk di antara mereka yang sujud. Al-Hijr 15:27-31. Dalam perintahnya Allah agar malaikat sujud kepada Nabi Adam itu adalah bukan sebagai sujud menyembah, tapi sujud ta'zim dan melayani, karena Adam adalah sebagai khalifah di bumi. Dan malaikat diperintah melayani Adam dan anak turunnya Adam termasuk kita, sebagai manusia. Di dalamnya terkandung banyak manfaat dan maksud tersembunyi dari Allah. Kita bahas dulu, kita ini sadar tidak sadar sebenarnya semuanya serba dilayani malaikat, dalam artian umum, bukan khusus. Misal kita mau mencatat amal buruk dan baik kita, sudah ada malaikat rokib dan atid yang mencatatkan amal kita. Misal kita mau diberi hujan, maka ada malaikat yang menggiring mendung dengan angin, dan memisah-misahkannya dengan petir, jadi kita tak usah repot-repot. Misal kita menanam tanaman, maka ada malaikat yang menjadikan perkawinan serbuk sarinya, menumbuhkan tanamannya agar tumbuh. Bahkan jika kita akan meninggal, kita tak usah repot-repot mencabut nyawa kita sendiri. Sudah ada malaikat maut yang mencabutkan nyawa kita. Jadi secara umum, sebenarnya kita sudah dilayani oleh malaikat agar memudahkan keperluan kita. Tapi malaikat itu tunduk hanya kepada Allah. Soal sujud taat melayani Adam itu malaikat murni karena taat kepada Allah. Sebelum adanya ibadah, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ada yang diciptakan dari cahaya matahari, rumput, daun, air, dari cahaya apa saja, bukan dari cahaya ibadah. Tapi setelah ada perintah ibadah, malaikat itu diciptakan dari ibadah orang yang ibadah. Malaikat itu tidak ada perkawinan, tidak ada nafsu, tapi mereka berpikir, dan teliti, dan mereka diciptakan dari ibadahnya orang yang beribadah, dari zikirnya orang yang zikir, dari sholatnya orang yang sholat, dari ibadah apa saja yang dilakukan manusia. Jadi mereka diciptakan dari ibadah apa saja yang dilakukan manusia. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam Miraj, aku melihat lautan besar yang luasnya hanya diketahui oleh Allah. Pada tepi laut itu terdapat seorang malaikat berbentuk burung dengan 70.000 sayap. Jika seorang hamba Allah membaca, Subhanallah, malaikat berbentuk burung bergerak dari tempatnya, dan jika diteruskan dengan membaca, Alhamdulillah, maka terbukalah sayapnya. Kemudian jika diteruskan dengan membaca, La ilaha illallah, malaikat berbentuk burung tersebut terbang. Kemudian jika diteruskan dengan membaca, Wallahu Akbar, malaikat berbentuk burung tersebut menceburkan dirinya ke dalam laut. Dan jika diteruskan dengan membaca, Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, malaikat berbentuk burung tersebut keluar dari dasar laut sambil mengibaskan sayapnya, dan bertetesanlah dari tiap sayapnya 70.000 tetes air, dan dari tiap tetes air Allah menciptakan seorang malaikat yang bertasbih, bertahlil dan memohon ampunan bagi pembaca, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, hingga hari kiamat. Dari Dahak dan Abi Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hamba laki-laki dan perempuan berwudu, kemudian ia menyempurnakan wudunya, dan setelah itu membaca, Inna anzalnahu fi lailatul qadri, maka setiap huruf yang dibacanya,
Allah akan memberikan 100 derajat dan setiap tetesan air wudhu akan menjadi malaikat yang memintakan ampun kepadanya sampai pada hari kiamat. Tiada seorang hamba yang berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan dari setiap tetesan air wudunya itu seorang malaikat yang memohonkan ampun padanya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi itu hanya contoh Nabi menggambarkan kalau malaikat itu diciptakan dari amal perbuatan ibadah seseorang. Jadi mereka diciptakan dan terus tercipta selama ada hamba yang ibadahnya benar lahir batin. Saya pernah bertanya pada malaikat, ada berapa malaikat keluar dari zikir? Penggambarannya begini. Zikir itu umpama keran, dan amaliyah yang bersifat perbuatan ibadah secara sunnah yang berupa gerak lahir batin seseorang itu umpama paralon. Jadi orang yang ikhlas, ridho, amanah, tawadu, syukur, qanaah, sabar, dan lain-lain persifatan mulia itu semua mengeluarkan bakal malaikat. Juga hilangnya sifat sombong dengki, ujub riak, pemarah, semua juga menjadi bakal malaikat, diumpamakan paralon yang menyambung ke lisan orang yang zikir. Ketika orang itu zikir, maka akan keluarlah dari banyak paralon itu menuju keran lisan orang yang zikir. Makanya jika seseorang itu sudah ikhlas ridho, tawakal pada Allah, sabar menghadapi ujian, qanaah terhadap rizki yang diberikan Allah, dan sudah hilang semua sifat buruknya, hilang sombongnya iriannya, dengkinya, dan lain-lain, itu akan mengeluarkan ribuan malaikat dari lisannya ketika zikir. Saya bertanya, kalau Rasulullah sendiri itu keluar berapa malaikat ketika zikir? Dijawab ada miliaran sampai triliunan malaikat ketika zikir. Lalu Sayyidina Ali, dijawab, beliau keluar malaikatnya ada jutaan sampai miliaran. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, dijawab, beliau keluar malaikat sampai jutaan, ketika zikir. Nah itu bukan hanya keluar saat zikir saja tapi juga ketika wudhu, sholat, membaca Quran, bahkan hanya menggerakkan jari tangan itu akan keluar malaikatnya. Saya bertanya pada malaikat, coba lihat dari jari saya yang saya gerakkan ini, ada berapa malaikat yang keluar? Dia jawab, ada 7-8 ribu malaikat. Jadi gerakan jari sekalipun dari orang yang ingat Allah di hatinya itu akan keluar malaikat belum semua gerakan badannya. Lalu malaikat kutanya, jika seseorang itu masuk wali abdal, wali pemula dan pengganti itu harus berapa malaikat ketika zikir? Dia jawab, Kiai setiap manusia itu zikir menjadi wali abdal itu setidaknya keluar malaikat dalam setiap zikirnya itu harus 15.000. Dalam setiap zikir, itu baru akan masuk ke tingkatan wali abdal. Jika belum maka belum, dan setiap orang itu menyetorkan malaikat kepada Allah. 15.000, akan mendapatkan malaikat satu yang menempati pori-porinya. Sampai pori-pori penuh tertutup semua oleh malaikat, jika seseorang itu dalam setiap pori-porinya ada penjaga 2 malaikat setidaknya, maka manusia itu sudah masuk dalam golongan maksum, atau dijaga oleh malaikat. Dan perlu digarisbawahi, jika seseorang itu banyak malaikat di dalam dirinya, di tubuhnya, itu seperti membawa kantong yang banyak, ilmu itu cahaya, maka penyimpannya adalah cahaya, seperti air itu penyimpannya adalah barang yang bisa menyimpan air, yang ada unsur airnya, juga file penyimpannya di penyimpan file, nasi penyimpannya di penyimpan nasi, tidak bisa ilmu disimpan di penyimpan air, atau air disimpan di penyimpan file, semua ada tempatnya masing-masing, dan ilmu itu cahaya, al-ilmu nurun. Jadi ilmu itu cahaya maka penyiman yang paling cocok adalah sesuatu yang diciptakan dari cahaya, yaitu malaikat.
Seperti teori khodam malaikat itu tidak beda dengan penyimpan file ilmu, misal kita punya HP, maka malaikat bagi HP itu umpama memory card, atau memori eksternal. Di memori itu kita isi apa saja. Ketika kita masukkan ke HP misal isinya lagu MP3 atau isinya video dengan sendirinya akan bisa langsung kita putar, tanpa harus transfer data dengan Bluetooth, dan tanpa kabel lagi, sama ketika malaikat itu diisi ilmu lalu dimasukkan ke manusia dengan sendirinya orang yang dimasuki malaikat itu akan bisa berbagai ilmu yang ada di dalam diri malaikat itu, tanpa harus belajar. Nah ini teorinya ilmu laduni. HP itu memori internalnya jelas sedikit giganya, juga malaikat itu memori internalnya terbatas sesuai kedudukannya di langit. Makin tinggi kedudukan malaikat maka makin kuat juga memorinya. Ketika kita memasukkan memori eksternal ke dalam HP, tidak kuat HP itu menyimpan semua data, kita cukup mengcopy file yang kita butuhkan saja, agar HP tidak ngedrop karena kebanyakan beban file. Lalu jika memory card itu sudah tidak kita butuhkan bisa dikeluarkan, begitu juga kita ketika menerima khodam malaikat, kita copy saja ilmu yang ada di dalam malaikat itu sesuai kebutuhan dan setelah itu malaikat itu dikeluarkan. Nah jika itu baru satu malaikat, satu memory card. Lalu bagaimana jika seseorang memiliki ratusan ribu malaikat dalam tubuhnya? Maka itu akan bisa banyak menyimpan berbagai ilmu. Nah saat itulah para aulia, para ambiya akan berdatangan memberikan ilmunya pada kita. Karena kita banyak punya penyimpan ilmu yaitu malaikat, mereka tidak akan datang. Juga apa perlunya mereka datang jika kita sendiri tak punya penyimpan ilmu. Jadi tugas kita beribadah, berusaha beribadah dengan benar sesuai tuntunan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan salah satunya di situ, agar kita punya banyak malaikat sebagai penyimpan ilmu, di mana nantinya kita akan menjadi warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Lah kalau malaikat satu saja tidak ada bagaimana kita mau menjadi pewaris para nabi. Al-ulamau warosatulambiya, orang yang berilmu itu pewarisnya para nabi. Lalu saya bertanya pada malaikat, kalau karomah atau maunah itu terbentuk dari berapa malaikat? Malaikat menjawab, kalau maunah pertolongannya Allah yang menetap itu terbentuk dari 1 juta malaikat. Kalau karomah yang menetap itu terbentuk dari 1 miliar malaikat. Jadi seseorang itu tidak akan memiliki karomah kalau dia tidak punya miliaran malaikat. Dari sini jelas suatu kelebihan yang aneh itu tidak dikatakan karomah kalau dibentuk dari jin, dikatakan karomah kalau dibentuk dari miliaran malaikat yang kita setorkan dari setor 15.000, kita dapat 1, dan dapat 1 itu terkumpul sampai 1 miliar ke atas. Tentu teman-teman sering mendengar jin itu silau jika melihatku. Itu sama sekali bukan karena saya sakti, tapi karena ribuan malaikat di pori-poriku, dan ribuan malaikat itu terjadinya karena yang saya ceritakan di atas itu. Jadi sama sekali bukan karena saya hebat, dan keilmuan yang saya miliki, sama sekali tak satu pun saya pelajari. Semua adalah pemberian para aulia, dan para ambiya. Siapa saja bisa menjadi seperti saya, kalau beribadah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, lahir batin ibadah, juga menghilangkan sifat tercela, membangun pribadi berakhlak mulia. Saya sama saja masih dalam tahap belajar, dan mari kita belajar bersama-sama, beribadah yang benar sesuai yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.